Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai yang sangat epik antara Humpy Conero melawan Zhu Wenjun. Partai ini terjadi pada 17 Februari 2016. Sebelum kita ke partainya, jangan lupa subscribe dulu channel ini biar kalian gak ketinggalan video dari saya, oke? Yuk kita masuk ke partainya. Di sini Conero sebagai putih dan Zhu Wenjun sebagai hitam. Permainan dibuka dengan pion D4 dan kuda F6. Seperti kemarin ya, Indian game. Dilanjut pion C4 dan pion E6. Ini disebut pertahanan Indian Timur. Next kuda C3 dan gajah menembus batas ke B4, memaku kuda pada raja. Dari Indian game ke East Indian Defense, sekarang adalah posisi dari Nimzo Indian Defense. Ya emang catur gitu guys. Penamaan opening bukan dilihat dari jalur, tapi dari posisi. Pakuan dibiarkan, Conero memilih pion F3, persiapan pion ke E4. Dilanjut gajah dan kuda keluar, kemudian rokade. Sayangnya, diagonal H4 E1 terbuka. Jadi, itu harus diperhatikan oleh putih. Oke, dilanjut oleh Zhu Wenjun dengan rokade pendek dan pion ke E4. Lihat guys, petak pusat diklaim oleh 3 pion putih. Untuk mengacaukannya, Zhu Wenjun memainkan pion ke D5. Oke, Conero memakannya dengan pion C dan dimakan balik dengan pion. Pion nggak makan pion, tapi dia maju ke E5 menyerang kuda. Oke. Jika kuda H5 dan diserang dengan G4, hitam bisa memainkan pion ke C5. Jika pion kali kuda, maka menteri H4 sekak. Tidak ada yang bisa menutup, jadi raja ke D2. Pion C kali pion D menyerang kuda 2 kali. Sedangkan kuda terpaku pada raja. Ya, raja C2 dan pion kali kuda. Jadi, langkah kuda ke H5 bisa jadi opsi. Tapi di sini, kuda mundur ke D7 dan pion ke F4. Hitam bisa dibuat repot dengan pion-pion ini di endgame. Maka dari itu, Zhu Wenjun pion C5 menyerang pion nggak dimakan. Conero memilih kuda ke F3 melindungi pion. Jelas pion kali pion dan kuda kali pion. Biar Conero nggak meleng, Zhu Wenjun mengejutkannya dengan sebuah langkah. Coba temukan langkah itu dalam 5 detik. Di sini, Zhu Wenjun memakan pion dengan kuda dan mengorbankan kudanya. Dan ini adalah gerakan brilian guys. Mengapa kuda ini dikorbankan? Kita simak dulu aja ya. Conero menerimanya. Setelah kuda makan pion, menteri ke H4 sekak. Jika pion menutup, ada menteri ke E4 sekak benteng. Kuda terpaku oleh gajah ya, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, Conero menjawabnya dengan raja ke E2. Sekarang kalian tahu kenapa kuda tadi dikorbankan? Raja jadi keluar dari kandangnya. Di sini, gajah G4 sekak bisa dimainkan. Tapi bukan itu pilihan Wenjun kali ini. Dia menjawab dengan gajah ke C5, menyerang kuda 2 kali. Kuda dilindungi dengan gajah E3. Baru di sini, gajah ke G4 sekak. Jika raja pergi, jelas gajah kali menteri ya, jadi kuda menutup sekak. Dilanjut pion D4, double attack. Double attack dari mana bang? Itu pion diserang 2 kali, tapi cuma dilindungin sama gajah. Oke. Mari kita simak analisis berikut ini. Jika gajah kali pion, maka gajah kali kuda sekak, dan raja kali gajah. Lihat guys, sekarang terbalik. Gajah diserang 2 kali dan dilindungi 1 kali. Jadi gajah kali gajah. Jika pion maju menyerang menteri, menteri bisa ke D8. Dan target selanjutnya adalah pion E5. Perwira emang sama sih, tapi posisi putih berantakan. Oke, kita kembali. Di sini,
Konero memilih gajah ke G1. Jika pion kali kuda, maka gajah kali gajah. Di sini kuda C6 bisa dimainkan dengan tujuan yang multifungsi. Tapi Weng Jun memilih gajah kali kuda sekak. Setelah gajah kali gajah, baru kuda D7 menyerang pion. Pion G3 menyerang menteri, tapi ya tetap kuda kali pion karena itu adalah sekak. Raja G2 dan menteri F6. Gerakan yang bagus. Mengurung raja, menyerang petak F3 dan ancang-ancang pion kali kuda. Karena jika gajah kali gajah, menteri bisa ke C6 dan sekak gajah. Oke, Konero menjawab kuda A4 menyerang gajah dan menteri ke C6 sekak. Raja geser ke F2. Jangan senyum dulu guys, karena jika menteri kali benteng, itu blunder fatal dengan gajah ke G2. Jadi, Ju Wenjun pion D3 di sekak. Kuda kali gajah, menteri kali kuda sekak, raja balik ke G2, menteri balik ke C6 sekak, raja balik ke F2, dan benteng A ke C8. Tujuannya menteri ke F6 sekak, disusul benteng ke C2. Jika gajah kali pion, benteng ke D8 dan gajah akan hilang. Jadi Konero menjawabnya dengan pion G4 untuk memberi jalan raja. Baru sekarang, Ju Wenjun berani makan benteng dengan menteri. Seperti tadi, gajah ke G2. Dan di sini, benteng ke C2 sekak. Jika raja pergi, menteri akan sangat senang karena bisa makan gajah. Jadi menteri harus makan benteng. Dan Humpi Konero menyerah setelah Ju Wenjun memakan gajah dengan menteri sekak. Permainan yang sangat epic guys. Putih terus ditekan setelah coba-coba merepotkan hitam dengan pion-pion tadi. Posisi yang berantakan dan raja yang luntang-lantung. Ya bisa dibilang ini adalah karma ya. Dan jika permainan dilanjutkan, raja kali menteri dan pion kali menteri. Jika benteng ke C1 menyerang pion, maka kuda ke D3. Jika benteng kali pion, maka kuda S1 adalah sekak benteng. Pelajaran yang sangat berharga buat kita, bahwa keselamatan raja itu sangat penting. Dan oke lah guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Salam King Chess dan terima kasih guys.